Saya sama. Pertama, di pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi, HTML dapat dianalogikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain. Selanjutnya, sejarah HTML. HTML pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian Swiss. Berners-Lee mempunyai ide mengenai sistem hypertext berbasis internet. HTML mengalami pengembangan serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. HTML juga mengalami tahap perbaikan maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium WIC pada tahun 2014, merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode. Yang ketiga ada fungsi HTML. Fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Yang kedua, HTML berfungsi sebagai fondasi sebuah halaman website di mana developer menggunakan kode HTML untuk mendesain tampilan elemen halaman web browser seperti teks, hyperlink, dan file media. Selanjutnya mengenai kerangka inti atau struktur. Pertama, idempotent mendeklarasi kepada komputer bahwa Anda menuliskan sebuah perintah di dalam kode HTML. Yang kedua, ada HTML, tag yang menandakan proses mulai menuliskan kode program. Yang ketiga, ada head. Tag ini digunakan untuk menambahkan metadata ke dalam dokumen HTML yang berisi judul, deskripsi, library, dan lain sebagainya. 4. Title, memberikan judul yang relevan dengan konten HTML lengkap. Yang kelima, body, menuliskan setiap elemen atau lebih tepatnya disebut juga dengan konten pada HTML itu sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman HTML. Kelebihan HTML yang pertama, memiliki banyak sumber dan komunitas yang sangat besar. 2. Bersifat open source sehingga gratis untuk digunakan. 3. Memiliki bahasa markup yang konsisten dan rapi. 4. Mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP, Node.js atau JavaScript. Yang kelima, bisa dijalankan oleh semua browser. Yang keenam, dapat dipelajari dengan mudah oleh web developer pemula. Kekurangan dari HTML sendiri, yang pertama, bahasa pemrograman HTML hanya dapat diimplementasikan untuk halaman web statik. Yang kedua, terdapat fitur baru yang dapat dijalankan dengan cepat oleh web browser. Yang ketiga, bahasa pemrograman tidak mendukung logik sehingga semua halaman website harus dibuat secara terpisah. Selanjutnya ada cara kerja HTML. Sebuah halaman web dibuat dengan menulis kode HTML. Kode HTML terdiri dari serangkaian tag yang menentukan struktur dan konten dari halaman web. Setelah kode HTML selesai ditulis, halaman web disimpan dengan ekstensi. Kesimpulannya adalah HTML adalah bahasa markup yang membentuk struktur halaman website agar dapat diproses dan dikenali oleh web browser. Dalam penerapannya, bahasa markup ini termasuk ke dalam komponen penting penyusun sisi front end atau client untuk membuat halaman website semaksimal mungkin. Adalah CSS adalah singkatan dari Cross-Cutting Style Set yang digunakan
Selanjutnya yaitu fungsi CSS. 1. Mempercepat loading halaman web. 2. Dengan mengurangi jumlah kode yang perlu dimuat. 2. Memudahkan pengolahan kode. Dan yang ketiga, menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Selanjutnya jenis CSS. Yang pertama ada inline CSS yang digunakan untuk menerapkan style secara langsung pada elemen HTML. Yang kedua, internal CSS yang digunakan untuk menerapkan style khusus pada satu halaman web. Dan yang terakhir, external CSS, yaitu mempermudah implementasi style untuk situs web skala besar dan mempercepat waktu membuat halaman plugin. Ada juga responsive CSS yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar atau perangkat. Yang selanjutnya yaitu preprocessor CSS yang digunakan untuk mengkompilasi coding tertentu menjadi CSS yang secara otomatis akan dibaca oleh browser seperti SASS, Flash, dan Finder. Dan yang terakhir ada CSS framework yang digunakan untuk mempercepat proses developer website. Selanjutnya, cara kerja CSS. CSS bekerja ketika browser membuat halaman website untuk menerapkan pengaturan tampilan HTML yang telah ditentukan dengan kode CSS. Prosesnya meliputi beberapa langkah. Mulanya, browser akan membuat file HTML dan CSS. Kemudian, browser mengubah keduanya menjadi dokumen objek model atau DOM. Setelahnya, browser akan melakukan rendering, proses di mana browser menerapkan pengaturan di kode CSS pada elemen HTML. Selanjutnya, struktur dasar CSS yaitu ada 3. Yang pertama selector, kedua blok deklarasi, dan yang ketiga properti dan nilainya. Keunggulan CSS yaitu dapat memisahkan gaya dari konteks situs web. Yang kedua, fleksibilitas dan dapat digunakan untuk membuat desain web yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, dapat digunakan kembali. Yang keempat, mendukung aksesibilitas. Yang kelima, mendukung desain responsif. Kekurangan CSS yaitu masalah lintas fragment dan kompatibilitas fragment. Yang kedua, tata letak kompleks dan kontrol tata letak terbatas. Yang ketiga, ukuran file dan dampak performa. Yang kelima, yang keempat, kelebihan spesifik dan gaya yang mengalahkan. Yang kelima, masalah keamanan. Kesimpulan CSS yaitu CSS memberikan pengaturan tampilan halaman web secara efektif dengan mengontrol tata letak dan gaya elemen melalui berbagai metode penerapan seperti inline, internal, dan eksternal.